Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bartaya Permana, Prodi Desain Komunikasi Visual ISI Surakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video mengenai tutorial cara menggunakan Adobe Premiere. Mulai dari import video, cara menggunakan tools-tools yang ada di Adobe Premiere, lalu color grading, dan cara kita nantinya mengekspor video tersebut yang telah kita buat. Ya, baik. Jadi kita sudah ada di tampilan awal dari Adobe Premiere Pro. Untuk buat projectnya kalian bisa lewat file, new, atau shortcut itu Ctrl Alt N ya. Atau kalian juga bisa di sini, lewat sini, new project. Nah, ini kan disediakan itu project name-nya, kalian namakan apa nama project kalian. Misalkan saya di sini adalah test video. Nah, di sini kalian udah bisa untuk import videonya, footage yang kalian punya, atau kalian bisa import nanti di dalam. Coba kita langsung create ya. Nah, kiranya inilah tampilan dari Adobe Premiere Workspace-nya. Sebelumnya ini udah pernah saya ubah ya, coba ke default lagi. Nah, ini tampilan defaultnya dari Adobe Premiere. Ini kita hapus saja dulu. Close panel, ini adalah source. Nanti footage kalian terlihat di sini. Kalau ada program, nanti hasil sequence kalian itu akan ditampilkan di sini ya. Nah, ini media browser. Kalian bisa import di sini. Kalian bisa import ini lewat dari import, Ctrl I. Nah, saya sudah siapkan footage yang sudah saya download sebelumnya. Ini dia. Atau kalian bisa drag and drop seperti ini melalui file explorer. Kalian drag and drop seperti ini. Nah, kalian pilih saja yang menurut kalian lebih efisien ya. Nah, ini kan belum ada sequence-nya. Kita bisa buat melalui sini ya, in file, new, sequence, atau shortcut itu Ctrl N. Nah, ini tampilannya. Kita bisa mulai ke setting ya. Editing mode-nya saya pakai custom. Untuk FPS-nya 29,97. Frame size-nya kalian bisa ubah, tapi ini sudah betul ya, saya mau segini. Ini display formatnya Rec 709. Sample rate-nya ini udah tampilan default nih. Udah default dari sananya. Sequence time-nya kalian bisa namakan test video. Baik, sequence sudah terbuat. Lalu untuk memasukkan footage-nya kalian bisa drag and drop aja sini. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Gak usah, setting aja. Kan ada tampilan hitam ya. Itu nanti kita bisa buat gambaran jadi full. Nah, atau kalian bisa nah seperti ini. Kalau kalian klik 2 kali, ini akan muncul di sini di source-nya. Nah, kalian bisa di sini kalian bisa mark in dan mark out. Kalian cuma ngambil beberapa doang, beberapa durasinya. Bisa lewat sini. Nah, ini mark in. Nah, lalu ini ada, akan sampai sini ya. Sampai sini. Kalian bisa mark out. Atau ada shortcutnya yaitu I dan O ya. Nah, dari sini misalkan I dan sampai sini O. Nah, misalkan kalian hanya ingin ngambil videonya saja, visualnya saja.
Kan bisa ngambil yang ini, drag video only, masukkan ke sini. Nah, atau kalian hanya mau audionya saja. Nah, itu. Atau mungkin keduanya kalian bisa lewat sini yang ngambilnya drag ke sini, I'll drop. Baik. Nah, ini kan terlihat kecil ya footage-nya. Kalian bisa menggunakan Alt dan di scroll ke depan, dan kalian bisa ke sini. Dah, yang jadi lebih besar. Oke, kiranya itulah cara untuk masukkan footage dan buat sequence. Sekarang saya akan jelaskan ini yang ada di toolbar ini. Saya jelaskan satu-satu. Nah, kita coba masukkan footage yang mana ya? Yang ini. Kita masukkan. Baik. Kita masukkan beberapa lah. Biar enak. Nah, yang pertama ada selection tool. Nah, ini fungsinya mungkin beberapa dari kalian udah familiar ya. Karena ini selalu muncul di software Adobe lainnya. Fungsinya adalah untuk menggeser dan memindahkan footage di sequence. Lalu juga tadi kan kita ngambil footage di sini kan menggunakan selection tool. Intinya untuk seleksi. Selain itu kita juga bisa cut video melalui menggunakan selection tool ini. Caranya ini sampai ada icon merah ini, kita bisa geser-geser. Nah, ini bisa cut ya, kita bisa mengubah panjang durasi footage ya. Nah, kalian juga bisa ngeblok ini ya, blok seleksi, lalu kita bisa geser ke kiri dan ke kanan. Nah, lalu ada track select forward tool. Nah, fungsinya sama kayak selection tool, tapi ini hanya seleksi bagian footage ke kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba tambahkan lagi ya footage-nya. Ini. Nah, coba kita menggunakan track select forward tool. Kalau kita select di sini, maka di bagian yang kiri ini, footage kiri ini tidak akan terseleksi. Lalu juga ada track select backward tool. Ini kebalikannya, dia akan menseleksi footage yang ke arah kiri. Sebentar. Nah, seperti itu. Yang bagian ini tidak akan terseleksi. Lalu ada ripple edit tool. Sebentar. Nah, ripple edit tool ini dia itu tidak dia itu akan meng-cut video tanpa meninggalkan footage hampa, ruang kosong di dalamnya. Misalkan seperti ini, kita geser ke kiri. Nah, seperti itu. Berbeda dengan selection tool tadi, yang kalau kita cut seperti ini, kita geser, dia akan meninggalkan ruang kosong di dalamnya ini. Nah, tapi kita bisa geser aja sih sebenarnya. Nah, lalu ada rolling edit tool. Ini fungsinya ini untuk memberikan transisi di video ini. Dia kan seperti akan hasilnya itu seperti akan crossfade ya. Nah, lalu ada red stretch tool. Fungsinya ini adalah untuk memperpanjang dan memperlambat durasi dari video kalian. Misalkan seperti ini. Nah, kan jalan seperti biasa, ini memang udah slow motion footage-nya. Bisa kita percepat seperti ini. Ya. Nah, jadi lebih cepat video kalian. Percepat lagi coba. Nah, ini jadi lebih cepat ya.
Nah, lalu ada remix tool. Remix tool ini adalah misalkan kalian mempunyai video yang panjang seperti ini. Misalkan ini lagu, sedangkan footage kalian itu hanya sebentar gitu. Nah, seperti ini, ya. Tapi dengan remix tool, jadi software Adobe Premiere ini akan meremix, jadi membuat meremix versi terbaiknya untuk durasi seperti ini ya. Nah, ini lihat, itu kan ada cut-cutnya ya. Jadi Premiere ini akan memprogram membuat lagu ini menjadi lebih baik ya dengan durasi segini aja. Lalu ada Razor Tool. Ini saya potong dulu. Ini kita bisa hapus plus panel. Nah, Razor Tool ini fungsinya untuk cut video ya. Cut footage akan seperti ini, kita klik. Ini akan terpisah-pisah, tercut. Atau kalian bisa untuk cut ini bisa dengan Ctrl K. Misalkan di timeline ini, garis timeline ini, yang biru ini kita cut Ctrl K. Nah, dia akan otomatis terpotong di bagian biru-biru ini. Nah, oke. Seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan Razor Tool ini seperti ini. Misalkan kalian mempunyai footage yang bertumpuk-tumpuk seperti ini. Kalian ingin motong semuanya tanpa satu-satu gitu. Misalkan ini satu-satu, ini kan lama. Kalian bisa menggunakan shift, bukan shift ya, shift dan cut. Nah, jadi bagian ketiga footage yang berlevel-level ini, yang ada 3 level ini, tercut semua ya, otomatis. Nah, lalu ada Slip Tool. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merubah awalan dan akhir dari video yang kalian mulai. Misalkan ini kan saya potong ya. Saya potong. Nah, saya mau merubah awalannya itu di bagian sini. Nah, otomatis awalan dari video kalian itu akan berubah. Atau misalkan, kalian nggak mau awalan video kalian ini buka yang lain gitu, di bagian lain. Kalian bisa ubah ya, misalkan jadi awalan video kalian ini adalah yang bayi ini sedang duduk, sedang mencium bonekanya. Nah, seperti itu. Lalu ada slide tool. Fungsinya ini adalah untuk kita memindahkan footage ya, footage dari kanan ke kiri. Misalkan seperti ini. Ini footage yang tengah akan saya slide kiri untuk transisi. Misalkan saya mau, setelah bayi ini selesai mencium bonekanya, saya akan memasukkan video ini ke sini. Untuk di video ini fungsinya adalah untuk membuat shape dan juga bisa masking ya, kan seperti ini, seperti itu. Nah ini akan buat shape. Lalu ada rectangle tool. Fungsi sama seperti pen tool, ini buat shape bentuk kotak di sini ya, kotak. Lalu ada ellipse tool, sama buat
bentuk juga, bentuknya bulat, ada lonjong, ada poligon, sama juga untuk shape, segitiga. Oke, ada move tool. Move tool ini adalah untuk kalian bisa menggunakan ini bisa untuk melihat-lihat footage kalian ya tanpa merusak urutan dari footage kalian, misalkan seperti ini untuk melihat-lihat. Nah, tool ini sangat berguna jika footage kalian itu ada banyak, ada project yang besar kalian kerjakan dan bertumpuk-tumpuk. Jadi kalian ingin mengecek footage kalian, ini bisa digeser, bisa lihat-lihat. Dan saya ada yang project yang cukup besar ya, footage-nya banyak. Saya open tulisan ini. Nah, sekarang seperti ini. Kalian menggunakan move tool, kalian ngecek footage kalian bener apa enggak. Tuh. Nah, lalu ada zoom tool. Zoom tool ini kalian bisa cek biar agar lebih detail. Lalu untuk zoom out-nya kalian bisa mencet alt ya. Alt. Nah, ini fungsi sama seperti yang ada slider ini. Kalian bisa memperbesar, memperkecil ini, memperkecil, attach. Kalau untuk membuat lebih detail lagi, kalian kecilkan slide ini, digeser ke kiri, lalu kalian bisa geser kanan kiri. Oke, lalu ada type tool. Kalian masih udah tahu ini fungsinya untuk membuat teks. Ya, kalian bisa buat teks. Ini kalian bisa ketik. Lalu juga ada vertical type tool. Ini dia ke bawah ya. Tuh. Nah, kita coba masuk ke efek control. Nah, ini kan dari tadi videonya ini kan kecil ya. Nah, cara untuk membesarnya gimana? Kita buka efek control. Di sini kan belum ada efek control. Jadi kita bisa buka Windows. Lalu kita cari efek control. Nah, ini dia efek. Ini efek, banyak efek ya. Efek control kita bisa ambil lagi. Efek control. Nah, kita taruh sini aja. Kita bisa besar. Nah, kita bisa memperbesar footage ini di sini ya, di bagian scale, di FX motion ini. Kita bisa perbesar. Nah, jadi full. Videonya jadi full. Oh ya, saya belum menjelaskan di bagian sini. Ini bisa untuk kita bisa hide videonya, hide footage di video awal ini level pertama. Juga ada ini bisa untuk mute ya, mute track bisa di sini. Saya mau mute dulu agar tidak berisik. Sini juga kan bisa atur keyframe-nya. Misalkan di awalan ini emang kalian ingin segini ukurannya. Nah, di bagian ini kalian bisa pencet keyframe-nya. Lalu di bagian ini kalian mau footage kalian itu memenuhi layar. Nah, lalu kalian bisa perbesar, kita tambahkan di sini add keyframe, lalu kita perbesar. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, tuh jadi agak zoom gitu. Intinya seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan ini, ada posisinya, bisa mengatur posisi
Y aksis dan X aksis ya, atas bawah dan kiri kanan. Ini saya mau perbesar dulu videonya, jadi layout scale, kita geser. Lalu saya mau ini bayinya agak ke tengah. Kita bisa melakukan position. Di bagian ini kita geser ke kanan. Seperti itu. Kita juga bisa mengatur rotasi di sini, rotasi video. Videonya seperti itu. Dan juga ada anchor point. Ya, bisa geser-geser. Lalu kita bisa mengatur opacity juga di sini. Opacity bisa diturunkan. Nah, seperti itu. Misalkan awalan ini saya ingin fade in, fade out ya. Saya bisa nambah video effect di sini. Ini ada banyak, ada preset, ada lumetri color, lumetri preset, audio effect, audio transition, video effect, video transition. Saya awalannya mau dari hitam jadi terlihat videonya. Ada di video transition, kalian bisa cari deep to black. Nah ini deep to black, kalian bisa drag ke sini. Nah ini akan muncul icon seperti ini ya, muncul awalannya seperti ini hasilnya. Nah seperti itu, kalian bisa menambah durasinya ini jadi lebih lama. Nah, seperti itu. Atau kalian mau lebih cepat lagi. Nah, seperti itu. Atau nih kalian mau di sini, setelah ini kalian udah mau transisi hitam. Kita tambahkan di to black di kedua sisi ini sampai terlihat seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan juga mengajarkan untuk motion kan type tool ya. Kita bisa coba kita nambahkan di sini misalnya tambahkan misalkan Mother's Day. Nah, kalian bisa atur ya di efek control, nih teksnya kalian bisa atur fontnya, kita bisa milih font di sini ada Times New Roman banyak. Saya menggunakan Gotham Black, Gotham biasa coba. Nah, bisa bold. Nah ini ukurannya 100 saja ya, atau berapa ya? 132 cukup. Ini bisa mengatur alignmentnya di tengah, di pinggir. Ini bisa mengatur jarak space-nya, antar katanya. Nah, ini untuk mengatur warnanya. Misalnya warna hitam atau warna merah. Saya warna putih aja. Ini stroke-nya, background-nya, shadow-nya juga bisa lewat sini. Nah, misalkan saya mau di awalan video ini nggak ada ya, teksnya itu berada tak terlihat. Bisa tambahkan keyframe di awalan ini, lalu kita geser ke kiri. Nah, setelah beberapa detik, misalkan beberapa frame, misalkan di sini kita tambahkan keyframe ya. Kita add keyframe, kita buat tulisan ini muncul dari kiri. Nah, hasilnya seperti ini. Kiranya itulah kalian bisa eksplorasi dari preset ini, di efek ini kalian bisa melakukan banyak hal di efek control ini. Bisa motionnya, videonya bisa dimainkan juga ya di sini. Lalu kita coba
untuk belajar color gradingnya. Saya nambahkan yang video yang picture profile itu flat yang ini. Saya mau tambahkan di sini, saya hapus dulu ini. Kita tambahkan videonya aja. Nah, saya mau lihat awalannya itu saya mau di sini. Kita mark in, shortcutnya I, lalu markoutnya itu saya mau berakhirnya di sini. Sebelum ada ini ya, kameramennya muncul itu dari kiri. Nah, seperti ini. Oh, lalu saya hanya ingin ambil videonya saja. Kita geser, kita keep existing file. Nah, seperti ini. Biasanya saya kalau color grading itu saya tidak menambahkan lumetri color, efek lumetri color itu di footage videonya, melainkan saya menambahkan adjustment clip di atasnya. Caranya adalah kita new item, atau kalian bisa klik di kita kanan sini, habis itu dari sini ya, ini adjustment layer, sama settingannya seperti itu, lalu bisa kita tambahkan di atas ini. Ini kalian bisa, ini kan terlalu berlebihan ya, kelebihan, kalian bisa mengonsiderasi tadi, kita geser kiri. Nah, kita tambahkan lumetri color. Kita cari lumetri color. Nah, ini kita tambahkan ke footage. Nah, setelah itu, nah di effect control kalian bisa mengatur apa saja ya. Mulai dari basic correction, ini kan kontrasnya belum ada, kita tambahkan di sini. Temperatur, exposure sudah pas, kontrasnya kita tambahkan. Seperti ini. Lalu highlightnya saya turunkan, min 35, lalu shadows kita mainkan, turunin agar kontrasnya itu lebih terlihat ya. Kita white-nya kita naikkan sedikit, text-nya kita naikkan, nggak terlalu naikkan 4 saja. Nah, kan juga bisa mengatur temperatur di sini. Temperaturnya misalkan mau ke arah lebih warm atau ke arah lebih dingin, lebih cold. Saya mau lebih agak warm sedikit, nah 10 saja. Lalu tint ini kanan ini lebih ungu, lalu kiri lebih hijau. Saya mau ini agak ke ungu ya, tapi tidak terlalu ungu. Misalnya saya 8 saja. Saturasinya saya naikkan. Nah, ini jangan terlalu tinggi, nanti berlebihan. Ini kreatif, kan bisa looks-nya kalian bisa buat jadi Fuji ala-ala roll film, warna roll film kayak Fuji Eterna 250D. Seperti ini hasilnya. Ya, atau ada Kodak. Seperti ini hasilnya. Ya, saya langsung aja ke curve. Saya jarang melakukan kreatif ya. Kan ada curve. Saya mau ini ada kontrasnya sedikit, jadi saya gini geser ke kanan. Dan ini yang atas ini saya mau highlightnya itu agak nambah sedikit, dan tambahkan ini di sini. Ini nambah kontrasnya, saya tambahkan. Aturlah sesuka kalian. Di sini juga warna merahnya juga saya warnanya lebih hangat, jadi ini ke atas hangat, warna hijau. Oke, atur. Saya nggak akan atur ya di antara hijau dan birunya. Nah, lalu kita bisa masuk ke ini adalah fitur baru dari Adobe Premiere. Saya kurang tahu, saya munculnya ini di versi keberapa. Nah, ini hue versus
versus saturation. Misalkan kalian mau warna dari kulit ini lebih saturated gitu. Kalian bisa tambahkan dari sini eye dropnya, tambahkan. Nah, kan bisa ini kan, nah tuh kalian bisa terlihat ya. Ini kalau ke bawah ini jadi hitam putih, saturasinya hilang. Nah, seperti itu. Kita bisa tambahkan lagi, kita bisa atur-atur di sini. Setelah kalian mau tambahkan lagi di sini, kan seperti itu. Lalu bagian ininya, oke, sudah cukup ya. Saya masih agak kurang start di bagian highlightnya. Highlightnya terlalu tinggi. Ini akan saya kurangi. Oke. Nah, segini cukup. Nah, lalu ada hue versus hue. Jadi kalian bisa mengubah suatu warna itu agak lebih ke arah tertentu gitu. Misalkan warna hijau di daun ini kan bisa ubah ke arah lebih kuning. Tuh, atau ke arah lebih hijau. Itu warna lebih hijau, ini adalah lebih kuning. Seperti itu kiranya. Atau warna kulit ini tadi kita bisa ubah jadi agak lebih warna merah seperti itu, atau karena lebih warna kuning. Saya mau agak merah ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu ada hue versus lumetri, ada luminance. Misalkan warna kulit ini kurang cerah, kita bisa tambahkan, kita buat lebih cerah warnanya. Ya, kita bisa lihat, terlihat ya, lebih terang. Ini jadi lebih gelap. Lalu ini ada luma versus saturation yang bisa atur. Lalu ada color wheel dan match. Ini seperti yang ada di Lightroom. Nah, bisa mengatur metodenya misalkan ke arah mana, misalkan ke arah ungu, itu atau ke arah kuning atau ke arah merah. Saya mau ini agak ke arah ungu, tapi nggak terlalu berlebihan di tonesnya. Ini untuk atur kecerahan dari midtones-nya. Kan saya maunya agak terang ya. Lalu ada highlight ini kan bisa atur juga, misalkan mau ke arah mana, misalkan ke arah ungu atau ke arah biru. Saya maunya agak lebih hangat, bisa atur kecerahannya, saya mau agak turunkan. Ada shadowsnya kan bisa ubah juga ke arah warna yang kalian inginkan. Saya ini agak shadowsnya agak warna biru sepertinya, bisa mengatur kecerahannya. Lalu ada HSL secondary. Misalkan kalian mau mengubah warna tertentu saja, misalkan warna kulit kita ubah. Kita coba show mask dulu ya, untuk mengetahui apakah kulitnya itu sudah terseleksi atau belum. Nah, kita lihat itu kan intermasking ini nanti akan bisa terubah ya, bisa kalian geser-geser untuk cari yang warna kulitnya saja gitu. Nah, ini coba kita tambah ya, ini softness-nya kita tambah, coba ini juga kita tambah. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan denoise di sini, blur juga. Nah, kita bisa mengubah warnanya di sini, di bagian color wheel ini.
Nah kan kulitnya kita mau ubah ke warna lebih hangat, agak kuning. Lalu kita bisa ubah cerahannya, kita atur. Saya ingin warnanya lebih terang. Kalau temperaturnya bisa diubah, lebih hangat atau lebih dingin. Saya mau agak hangat ya. Lalu kontrasnya bisa ditambah juga, atau bisa dikurangi. Sharpen juga, saturasi bisa ditambah juga. Seperti itu. Lalu kalian bisa tambahkan vignette di sini. Kan di sini kalian mau vignette, maunya bisa tambah di sini. Kalau ke kiri ini hitam ya, kanan putih. Saya mau hitam, gitu. Tapi jangan banyak-banyak. Kita ubah midpointnya jadi sini. Lalu kita ubah roundness-nya, lalu kita ubah fadernya. Nah, sudah terlihat. Kayak cukup kontras dengan warna sebelumnya, yang ini, yang flat ini, flat. Dan hasil yang kita color grading ini seperti ini. Nah, lalu gimana untuk ekspornya? Cara ekspor sequence ini. Kita ke menu file, lalu kita ubah ke export, lalu media, atau shortcutnya adalah Ctrl+N. Format yang bisa saya gunakan adalah H264. Kan bisa ubah yang lain, ada animated GIF, BMP, tapi ada AVI juga, JPEG, PNG, saya tadi bisa H264. Nah ini kan bisa ubah outputnya, videonya seperti apa, frame size-nya atau audionya gimana, captionnya, efeknya, geometri. Nah ini metadatanya juga mau disertakan atau tidak. Demikian tutorial dari Adobe Premiere yang saya buat. Semoga apa yang telah kita pelajari bareng-bareng itu dapat bermanfaat ke kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.